Baiklah, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. Baik ya. Baik, Bu. baik Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiklah kita berdoa dulu. Mungkin ada yang mau memimpin doa? Arta mungkin? Saya, Bu. Ya, silakan Arta. Sebelum melakukan pelajaran, alangkah baiknya berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Ya, terima kasih ya Arta sudah membantu Ibu memimpin doa hari ini. Kemarin Ibu sudah memberikan materi tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang cara untuk mencari ide pokok paragraf melalui video, teks, dan audio. Kalian bisa pilih materi itu dengan gaya belajar kalian masing-masing. Apakah kalian sudah mempelajarinya? Sudah Bu. Ya. Kalau sudah, sekarang buka bukunya, buku tema 1 halaman 4. Di sana ada cara menentukan ide pokok paragraf. Lalu di bawahnya ada teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, kalian cari paragrafnya, cari ide pokok ya, ide pokok paragrafnya mulai dari paragraf 1 sampai 5, lalu buat seperti bagan di bawahnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang tidak mengerti? Sudah, Bu. Sudah mengerti. Oke, kalau sudah, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Baiklah, sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, siapa yang Sudah, mau Bu. membacakan hasilnya? Coba. Ya, Bu. Oke, Febri sama Ristia angkat tangan tuh ya. Baiklah, Febri dulu ya. Yang lain mendengarkan ya. Ya Bu. Ide pokok paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makan pokok dan jagung juga penghasil karbohidrat. Sekalian juga bacakan ya Febri ya untuk paragraf 2, 3, 4, dan 5. Ide pokok paragraf. Petani jagung memulai perkembangbiakan dengan menanam biji jagung. Ide pokok paragraf 3. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada bagian helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Paragraf 4. Ide pokok paragraf 4. Terjadi pembuahan, buah jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Paragraf 5 atau ide pokok paragraf 5. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Iya, bagus ya Febri. Mungkin ada yang punya pendapat lain, disilakan. Atau ada yang mau menanggapi? Angkat tangan. Ibu. Ibu. Iya, Ristia, silakan. Hidupkan dulu mic-nya ya. Mic-nya mati, Ristia. Jagung merupakan bahan makanan pokok di berbagai negara. Paragraf 1, Bu. Ya, teruskan bacanya ya sampai paragraf 5. Sepertinya Ristia hilang ini, terpental sinyal ini. Ada yang mau punya pendapat? Atau ada yang mau membacakan jawabannya? Bu, saya membacakan lagi sekali, Bu. Paragraf berapa, Bu? Iya, bacakan aja semua ya Ristia ya. Paragraf 1 sampai paragraf 5. Ya, Bu. Jagung merupakan bahan makanan pokok di berbagai negara. Paragraf 2. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Paragraf 3. Bunga jagung yang memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Paragraf 4. Setelah terjadi pembuahan bunga jagung tersebut terus berkembang biak hingga menjadi buah jagung. Paragraf 5.
Supaya jagung selalu bersedia, maka petani jagung harus menanami di sebagian biji jagung. Iya, jawaban Ristia juga sudah sesuai ya. Jawab sama seperti jawaban Febri juga sudah sesuai. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian tadi setelah mengerjakan tugas? Apakah cemas tidak bisa mengerjakan, atau bingung, atau takut mungkin karena tidak tahu jawaban? Biasa saja. Ketiganya Bu. Sama Bu. Oke, ada yang bingung, Betul Bu. ada yang biasa saja, ada juga yang cemas. Nah, sekarang hidupkan semua kameranya. Kita akan mengadakan relaksasi. Kita akan melakukan kegiatan bernafas dengan kesadaran. Oke, semua hidupkan kameranya ya. Nah, sekarang tutup mata kalian semua, tutup matanya. Lalu tarik napas dalam-dalam, rasakan udara masuk ke dalam tubuh. Lalu hembuskan perlahan-lahan, rasakan udara keluar dari dalam tubuh. Tarik kembali napas dalam-dalam, rasakan udara masuk ke dalam tubuh, lalu keluarkan perlahan dan rasakan udara keluar dari dalam tubuh. Oke. Ini Rita baru gabung. Apa yang kalian rasakan anak-anak? Siapa mau menceritakan? Sudah Bu, lebih rileks dari sebelumnya. Enggak Bu, sama ngerasain baru gini. Ya, coba yang lain mungkin ada yang mau menceritakan bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan bernapas tadi. Ceritakan apa yang kamu rasakan ketika telah melakukan kegiatan bernapas dengan kesadaran penuh. Ya, Febri angkat tangan, silakan Febri. Tenang, rileks. Coba ulangi Febri biar lebih jelas didengar oleh Ya. teman-temanmu. Nyaman, tenang, rileks juga. Iya, itu ya yang kamu rasakan tuh nyaman, tenang, rileks. Nah, teknik ini namanya teknik stop. Bisa juga kamu lakukan apabila kamu mengalami tidak stabil emosi atau stres atau pikirannya lagi kacau. Nah, tugasnya lagi banyak. Nah, kamu bisa tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan, rasakan dengan penuh kesadaran, lalu kamu bisa fokus. Kamu setelah rileks akan merasa fokus untuk melakukan kegiatan kamu kembali. Nah, sekarang kamu sudah merasa fokus, merasa rileks, merasa nyaman. Ibu lanjutkan kembali pelajarannya ya. Sekarang coba buka buku kembali, baca kembali tentang perkembangbiakan jagung di dalam bukumu halaman 4 itu. Coba buka. Pradipta jangan main bola dulu ya. Coba buka buku dulu. Nah, buka bukunya di sana ada gambar bunga. Nah, bunga jagung itu kamu amati apa bagian-bagian bunganya. Lalu kamu tulis dalam bagan yang sudah Ibu kirimkan linknya di WhatsApp group. Apabila kamu kurang jelas kalau hanya mengamati gambar saja, kamu boleh juga mengamati bunga yang ada di rumahmu, bunga asli. Di sana kamu bisa lihat bagian-bagian bunganya seperti apa, lalu kamu tuliskan di tabel yang sudah Ibu kirim di WhatsApp group tadi. Lalu kamu jelaskan penjelasannya, boleh kamu kirim ke WhatsApp nanti dalam video, ataupun kalau yang nggak bisa video boleh audio. Bagaimana? Ada pertanyaan? Apakah semua mengerti? Ngerti Bu. Nah, tugas ini nanti kamu kirim setelah Meet ini berakhir ya. Boleh kirim lewat WhatsApp pribadi atau boleh juga di grup. Nah, sekarang kita berada di akhir pembelajaran ya. Kalian Ibu tugaskan merefleksikan diri dengan menulis ucapan terima kasih kepada orang tua ataupun yang ada di sekitarmu yang sudah membantu kamu dalam melaksanakan tugas. Oke, dapat dipahami ya. Oke, silakan menulis. Baik.
Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai menulis? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu minta salah satu di antara kalian untuk membacakan ucapan terima kasihnya. Oke, siapa yang mau? Ya, Rizka. Rizka angkat tangan. Silahkan Rizka. Terima kasih kepada ayah dan ibu yang telah mendidik dan menemaniku selama belajar di rumah. Sehat selalu ayah dan ibu, aku sayang kalian. Wah, ucapannya membuat ibu terharu ya. Kalau orang tuamu membaca atau melihat, pasti terharu ya. Ibu saja terharu. Nah, tadi itu Rizka sudah bisa mengucapkan terima kasih, malah dia sudah mendoakan orang tuanya. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah menulis ucapan terima kasih? Mungkin ada yang mau cerita? Terharu, Bu. Iya, terharu ya kata Adus. Mungkin bisa diceritakan lebih Terharu, lengkap, Bu. Adus? Karena orang tua sudah membantu sekuat mungkin, Bu. Iya, bersyukur ya karena kita telah dianugerahi orang tua yang siap membantu kita belajar di rumah, siap membimbing kita dalam belajar di rumah. Baiklah, itu tadi refleksi dengan mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya, Ristia, silahkan Ristia. Mempelajari isi paragraf dan juga mempelajari bagaimana cara bersyukur kepada orang tua yang telah membantu kita belajar. Iya, bagus ya. Kita sudah mempelajari mencari ide pokok paragraf, juga sudah mempelajari bagian-bagian bunga tadi ya. Kita juga sudah mempelajari bagaimana mengucapkan terima kasih dan mengucap syukur. Selain itu juga kita sudah mempelajari teknik stop ya, yaitu relaksasi untuk kembali fokus untuk mengerjakan tugas. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, materi kita adalah vegetatif buatan. Nah, sekarang sebagai akhir, kita seperti biasa ya, kita berdoa dulu. Mungkin ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Baiklah Rita, disilakan. Mari kita berdoa untuk selesai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran hari ini ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Oh ya, tugas yang membuat video tadi atau audio tadi bisa kamu kirimkan di WhatsApp mulai setelah Meet ini. Ya, terima kasih. Salam Guru Penggerak. Saya Nima Denitasari, calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Tunjuk, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi saya mengenai aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional yang saya terapkan di kelas 6. Perasaan saya saat merencanakan aksi nyata ini adalah saya sangat bersemangat karena rencana pembelajaran yang saya susun kali ini berbeda dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, di mana pembelajaran kali ini adalah pembelajaran yang sangat berpihak pada siswa dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, pembelajaran kali ini telah mengintegrasikan KSE di dalamnya. Dan saya sangat optimis siswa-siswa saya akan senang di dalam pembelajaran. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata ini adalah saya merasa sangat senang
karena secara keseluruhan proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Walaupun ada beberapa siswa yang keluar masuk room meeting karena terkendala jaringan. Namun secara keseluruhan siswa saya dapat menangkap pembelajaran yang saya ajarkan dengan baik. Selain itu, saya juga sangat merasa senang karena melihat siswa-siswa saya antusias dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Tidak seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya di mana ada beberapa siswa yang tidak mengirimkan tugas. Namun, pada pembelajaran kali ini, setelah saya melaksanakan diferensiasi produk dari tugas yang harus mereka kirimkan, semua siswa saya mengirimkan tugasnya, dan itu merupakan keberhasilan bagi saya. Untuk perbaikan selanjutnya, saya akan lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ini secara berkelanjutan dan konsisten. Selain itu, saya berharap pembelajaran ini tidak hanya diterapkan di kelas saya saja, namun juga di kelas-kelas lain di sekolah saya. Karena bagi saya, pembelajaran berdiferensiasi ini sangatlah sesuai dengan kebutuhan siswa dan sangat berpihak pada siswa. Selain itu, dengan menanamkan kompetensi sosial emosional kepada anak-anak, maka kita sebagai guru telah menuntun mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan untuk mereka hidup bermasyarakat. Demikian refleksi aksi nyata dari pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional yang telah saya lakukan. Terima kasih.